Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. Sebelumnya, saya Rasya Aulia Nur Syarifah dan rekan saya Diandra Deo Saputra. Saya Saskia Heronisa. Saya Yulia Duyasari. Di sini kami dari kelompok 5 yang bertemakan sehat bersosial media akan membawakan video singkat. Enjoy for watching. Oke teman-teman, jadi di video singkat ini kita akan menjelaskan sedikit pengertian dari sehat bermedia sosial dan juga tujuannya. Yang menjelaskan itu adalah teman dari kelompok kita sendiri, dan satu lagi ada narasumber yang akan menjelaskan dari sisi dia mengenai sehat bermedia sosial. Kak. Mau nanya dong, pengertian dan tujuan dari sehat bermedia sosial itu apa sih? Kalau menurut saya, sehat bermedia sosial itu penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan seimbang, sehingga memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain tanpa menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Menurut saya, tujuan sehat bermedia sosial adalah menjaga kesehatan dan emosional, menumbuhkan interaksi yang positif dari dunia maya, mencegah kecanduan atau ketergantungan berlebih, dan membentuk lingkungan digital yang sehat dan positif. Halo teman-teman semuanya, salam budi luhur. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya tanyakan beberapa pertanyaan mengenai tema saya, yaitu sehat bermedia sosial. Halo Ibu, boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Iya silakan. Perkenalkan, nama saya Maratu Sadia. Saya seorang ibu rumah tangga sekaligus menjalankan bisnis di rumah sebagai guru les privat. Oke. Berarti keseharian ibu itu beragam ya, mengasuh anak, mengajar anak juga ya Bu. Hebat sekali, inspiratif ini ya. Ngomong-ngomong soal sehat bermedia sosial ya, sehat bermedia sosial menurut ibu sendiri itu apa sih menurut ibu ya? Oke, untuk sehat bermedia sosial itu menurut saya pribadi, yaitu kita bisa membatasi diri kita saat bermedia sosial. Bahkan untuk anak-anak juga gitu ya, karena kebanyakan kan sekarang anak-anak sudah screen time lebih dini gitu dibanding zaman kita pada saat itu gitu kan. Mungkin seperti itu menurut saya. Iya betul sih, saya juga setuju, soalnya sebagai Gen Z ya, kalau udah megang HP itu tuh susah banget lepasnya ya. Betul. Iya benar. Makasih atas jawabannya. Saya langsung ke pertanyaan intinya ya, Ibu ya. Iya, untuk pertanyaan pertama itu, peranan orang tua apakah penting untuk anak maupun remaja saat menggunakan media sosial atau menggunakan platform dalam aplikasi gitu? Oke, untuk pertanyaan itu saya jawab ya Mbak. Iya. Oke, jadi peran orang tua itu sangat penting ya, apalagi untuk saat ini di zaman sekarang platform media sosial itu kan ada beraneka ragam. Betul. Mulai dari edukasi, terus games, iya. Seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Apalagi kalau kita dengan sadar memberikan anak kita itu screen time lebih dini seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi memang kita perlu banget memperhatikannya, memberi batas waktu seperti itu. Oh gitu, oke. Pada intinya itu tidak boleh berlebihan juga, dan kita sebagai orang yang lebih dewasa dan lebih mengerti anak-anak gitu ya, harus mengawasi gitu ya Ibu. Iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya itu mengapa penting bagi orang tua untuk mengenal platform media sosial yang digunakan anak-anak mereka? Itu kenapa ya Bu? Pentingnya kita tahu platform yang digunakan anak kita supaya kita lebih mudah untuk mengecek seperti itu. Contohnya, meskipun kita nggak tahu banget tentang games atau tentang media sosial yang sedang ramai saat ini, setidaknya kita tahu sedikit aja gitu. Karena kan tahu sendiri ya, di games saat ini itu banyak banget menampilkan adegan-adegan yang sensual gitu, yang kalau anak-anak menirukan itu kan sangat berbahaya gitu. Jadi menurut saya kita harus tahu banget gitu tentang platform media sosial yang anak kita gunakan. Mungkin seperti Instagram, mereka scroll apa sih sebenarnya, YouTube seperti
seperti itu, karena nggak sedikit korban-korban YouTube, korban-korban games di anak-anak kita membuat anak kita itu menjadi lebih agresif. Iya, jadi sifatnya. terpengaruh ya. Iya itu. betul, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini ya, apa saja sih dampak positif atau dampak negatif jika orang tua lalai mengawasi atau tidak mempedulikan anak saat menggunakan media sosial? Apakah dalam pertanyaan tersebut ada dampak positifnya atau mungkin lebih dominan ke negatifnya ya, Ibu? Iya, silakan. Kalau kita lalai dalam mengawasi anak kita bermedia sosial, menurut saya itu nggak ada dampak positifnya ya, Kak. Iya, Jadi benar-benar. pasti itu Oke. lebih banyak dampak negatifnya seperti itu. Saya menjumpai beberapa anak yang aktif bermain screen time. Itu Oh. masih Itu murid atau rekan sebaya anak Ibu? teman anak saya Teman kebetulan. anak. Jadi dia Oh. memang masih berusia di bawah 5 tahun. Tetapi memang Mm-mm. dengan Mm-mm. kebijaksanaan orang tuanya memberikan handphone lebih dini seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika dia sudah bermain HP itu waktu tidak ada batas gitu. Jadi terserah anak itu mau sampai berapa jam seperti itu. Mm-mm. Itu mempengaruhi sekali dengan karakternya. Oh, membentuk karakter justru Betul, ya, jadi apapun yang dilihat. betul. Jadi anak tersebut lebih mudah emosi, lebih tidak fokus saat belajar seperti itu. Dan menurut saya kebetulan ada juga yang seperti itu. Jadi ada kalau juga. sudah main HP lupa waktu. Non-stop. Betul. Karena mungkin kesibukan orang tua Iya, ya, kita benar, juga bisa seperti tidak itu. bisa mengejas secara langsung seperti itu karena kita nggak tahu keadaannya. Cuman selama dia ada di dalam rumah, sebisa mungkin orang tua itu berperan sangat penting untuk benar. memberitahu atau menasihati seperti itu dan memberikan batasan-batasan serta jangan lupa untuk selalu cek HP anak seperti Oh, itu. apalagi yang udah dikasih HP pribadi ya. Ibu Iya ya? betul, karena kita kan jangan mudah untuk selalu percaya sama anak ya. Betul, mengawasi itu penting berarti. Iya ya. betul, seperti itu kan. Kesimpulan dari semua pertanyaan saya itu kira-kira apa ya Ibu? Maksudnya yang sudah saya tanyakan dan yang Ibu sampaikan itu poin pentingnya yang bisa disampaikan mungkin ke teman-teman semuanya. Jadi untuk kesimpulannya menurut saya bermedia sosial itu sah-sah saja untuk siapapun seperti itu. Asalkan untuk kita sebagai yang dewasa kita juga harus mengenal waktu seperti itu. Jangan keasikan lah. kayak gitu. Benar sih. Dan untuk anak-anak, untuk anak-anak boleh saja, sah-sah saja untuk bermedia sosial atau kita bermain game seperti itu terserah, boleh gitu. Boleh. Tapi penting sekali untuk orang tua mengawasi, memberi jeda seperti itu karena jangan sampai kita terlambat untuk tahu seperti itu. Iya sih, soalnya marak sekali berita-berita negatif, berita-berita miring, apalagi tentang anak-anak yang tidak diawasi saat bermedia sosial itu memang pengaruhnya itu buruk sekali ya Ibu. Iya betul, jadi benar-benar mempengaruhi karakter anak itu tersebut. Seharusnya anak memiliki hak untuk bermain bebas, bermain Betul sekali. di luar seperti Ranahnya itu. dia. Akhirnya karena dia keasikan bermain handphone, dia sampai tidak suka lagi untuk bermain permainan anak-anak seperti itu. Terdoktrin. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada konten-konten yang tidak wajar, itu kadang memang lebih mudah dicerna di anak-anak Iya, kan, betul, seperti betul, itu betul lebih sekali. mudah ditiru. Makanya itu penting banget sih menurut saya peran orang tua dalam Oke. bermedia sosial. Iya, oke. Terima kasih Ibu Dia atas jawabannya dan partisipasinya serta edukasinya juga ya. Kita semua jadi tahu bahwa orang tua, remaja itu sangat penting untuk kita yang sudah lebih dewasa mengawasi anak-anak dalam bermedia sosial agar tetap dalam ranahnya dan sehat bermedia sosial. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Iya. Dadah. Halo teman-teman semuanya, salam budi luhur. Kembali lagi bersama saya. Sekarang sudah ada narasumber yang kedua yang akan menjelaskan apa itu sehat bermedia sosial menurut sudut pandang dari. Boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Irasudin Marif. Saya sebagai karyawan swasta di salah satu
perusahaan swasta di Jakarta. Sehat bermedia sosial menurut saya yaitu kita perlu membatasi waktu, tidak terlalu sering dalam Iya, menggunakan media sosial di depan gadget. Terus juga kita juga harus bisa memilih mana yang positif dan mana yang negatif iya. gitu. Dan juga harus bisa memilih yang informasi-informasi yang hoax Iya. maupun yang enggak, harus bisa sih Memilahnya biar nggak ya. terprovokasi gitu. Oh seperti itu, ya, oke. Jadi pada intinya sehat bermedia sosial itu kembali lagi kepada diri kita sendiri ya, bisa memanage mana yang bisa menghasilkan dampak negatif dan juga dampak positif. Ya, langsung saja ke inti pertanyaannya ya. Boleh. Inti pertanyaannya itu yang pertama, apa saja dampak negatif dan positif dari bermedia sosial menurut Pak Irhas? Kalau menurut saya dampak positifnya memudahkan berinteraksi Iya. dari segi jarak ya. Kalau contohnya kita bisa berinteraksi Ke media sosial lewat WhatsApp. WhatsApp dan Instagram yang lain dengan jarak yang antar pulau, antar negara sekarang udah Jauh. bisa, jauh juga bisa. Terus dampak negatifnya di media sosial ya banyak, kayak itu tadi, kayak berita hoax, terus juga konten-konten yang ekstrim, terus radikal, pornografi, Iya, jadi itu betul sekali. negatifnya seperti itu. Oke, ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya, apa sih yang harus kita lakukan agar saat kita bermedia sosial itu tidak terlalu terjerumus, istilah kata kayak tidak lupa waktu gitu? Ya, yang harus dilakukan dari diri kita sendiri ataupun ya menyarankan orang lain juga seperti apa? Tentunya kembali ke diri masing-masing, kita harus bisa memanage waktu buat diri kita, jangan terlalu keseringan. Baik, itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa cara kita sebagai pengguna media sosial menjaga kesehatan mental saat berselancar di media sosial itu? Tentunya dengan memanage waktu, tidak terlalu sering. Terus juga kita harus memilih-milih juga mana konten yang bermutu, yang positif dan mana yang negatif, seperti itu. Kalau misalkan kita terlalu sering melihat konten negatif juga, itu merusak mental juga. Oh iya, berarti terpengaruh juga ya otak kita saat melihat Ya. yang negatif gitu. Betul sekali. Karena kan itu kita lihat kecenderungan kita lebih sering yang mana. Kalau misalkan kita sering melihat konten-konten yang positif, insya Allah mental kita juga akan positif. Kalau sebaliknya, tentu juga mental kita akan sebaliknya juga gitu. Itu jawaban dari pertanyaan yang kedua. Oke, untuk jawaban yang kedua sudah diterima. Lalu pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga yaitu 3 cara menggunakan media sosial agar produktif serta menghasilkan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, cara menggunakan media sosial tadi ya, supaya agar produktif. Kita bisa menggunakan media sosial untuk seandainya kita punya usaha, kita bisa menggunakan media sosial sebagai alat buat promosi. Betul sekali. Nah, itu bisa membantu bisnis kita. Terus juga kalau misalkan kita punya informasi-informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh orang lain, kayak misalkan beasiswa nih, ada informasi beasiswa masuk ke kampus kampus negeri ada di suatu daerah, kita bisa menginformasikannya ke saudara kita yang tidak menerima informasi. Jadi nggak ketinggalan informasi. Betul. Gitu. Terus juga informasi-informasi lowongan kerja, itu juga media sosial memudahkan kita buat memberi informasi ke saudara atau teman rekan kita, seperti itu.
Sudah cukup? Oke, itu jawaban mengenai sehat bermedia sosial menurut narasumber kita yang kedua, Pak Irhas. Semoga jawaban-jawaban dan serta pertanyaan yang mungkin masih jadi penasaran bagi kalian semua bisa terjawab dan bisa membantu. Terima kasih Pak Irhas. Sama-sama, Ya. semoga bermanfaat. Amin ya. Dadah. Oke teman-teman, itu tadi udah dijelaskan pengertian dan tujuan dan juga ada penjelasan dari narasumber. Sekarang jadi ada kesimpulannya. Kesimpulan dalam bermedia sosial itu kita harus menjaga keseimbangan agar kita dapat menjaga kesehatan mental kita. Jangan menjadikan media sosial itu hanya tempat untuk mencari hiburan semata saja. Terima kasih. Oke, sekian dari video singkat kami mengenai sehat bermedia sosial. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan ataupun perbuatan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.